Para adorator yang terkasih, karya-karya Yesus mengalir dari kesatuan hatinya dengan Allah. Kehadirannya menyembuhkan dan mengubah dunia. Penginjil Lukas mencatat demikian. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas bab 6 ayat 17 sampai dengan 19. Para saudara, dalam kisah Lukas kita melihat bahwa Yesus segera memulai suatu komunitas. Ia melakukan seluruh pelayanannya bersama dengan orang lain. Ia mengutus murid-muridnya untuk menyembuhkan, mengusir setan, dan mewartakan kedatangannya. Sejak awal, Yesus memandang perutusannya sebagai pelayanan bersama orang lain. Ia pergi untuk melayani bersama murid-muridnya. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus berangkat dan ada orang banyak di sana. Dengan demikian, Ia bersatu dengan Allah, lalu bersama-sama dengan beberapa orang, selanjutnya orang banyak datang. Salah satu hal yang bisa kita lihat adalah kalau kita hidup dalam kesatuan dengan Allah dan dalam komunitas bersama orang lain, kita tidak bisa lain kecuali melayani. Pelayanan bukanlah sesuatu yang baru akan kita kerjakan kemudian. Pelayanan adalah limpahan dari kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Ada orang yang menyatakan, pelayanan itu seumpama dua orang yang menyentuhkan gelas anggur mereka dan ada anggur yang muncrat keluar. Pelayanan adalah limpahan itu. Maka pertanyaannya bukanlah bagaimana saya membawa semua orang itu kepada Yesus, atau bagaimana saya membuat orang-orang itu percaya, atau bagaimana sekarang saya melakukan pekerjaan pelayanan yang berat. Bagaimana Yesus melakukan pelayanannya? Yesus menyampaikan apa yang memenuhi hatinya, dan setiap orang yang menyentuh Dia disembuhkan. Kita tidak bisa lain kecuali melayani kalau kita hidup bersatu dengan Allah dan dalam persaudaraan dengan orang lain. Orang ingin tahu dari mana kita mendapatkan kekuatan itu. Mereka memperoleh limpahan. Pelayanan bukanlah sesuatu yang menuntut ijazah profesional. Pelayanan bukanlah sesuatu yang kita kerjakan selama jam-jam tertentu. Lalu sesudah itu kita pulang dan istirahat. Pelayanan dapat terjadi juga kalau kita sedang istirahat.
Kiranya ada dua kata yang dapat membantu kita untuk memahami pelayanan ini, yaitu bela rasa dan syukur. Pelayanan terjadi kalau kita masuk ke dalam misteri berada bersama. Seluruh inkarnasi atau penjelmaan Immanuel, Allah beserta kita, pada dasarnya adalah berada bersama manusia. Memberi perhatian berarti berseru bersama. Bela rasa secara harafiah berarti berada bersama dengan yang menderita. Maka pelayanan berarti kita menghadirkan inkarnasi. Kita menghadirkan Allah yang bersabda, "Aku akan ada bersamamu." Kita mesti berada di tempat di mana sesama kita menderita untuk memperbaiki keadaan atau mengubahnya. Perbaikan atau perubahan adalah buah yang tidak direncanakan dari berada bersama itu. Bukan alasan kita berada di sana. Bela rasa adalah inti imamat Yesus. Kalau kita membaca surat kepada orang Ibrani, kita akan menjadi semakin jelas. Ia sama sepenuhnya dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Oleh karena itu, ia adalah imam agung yang berbela rasa. Yesus pertama-tama adalah Allah beserta kita, Immanuel. Selama 30 tahun ia hidup di sebuah desa kecil, menjalani hidup yang sama seperti yang kita jalani. Ia tampil di hadapan umum, mengajar hanya 3 tahun. Maka kalau kita melihatnya secara rohani, pelayanan Yesus tidak hanya berlangsung selama 3 tahun ketika ia mengajar itu. Rahasianya ialah bahwa ia berbagi kehidupan dengan kita. Allah adalah Allah beserta kita. Pelayanan berarti berada bersama yang sakit, bersama dengan orang-orang yang berada di ambang kematian, bersama dengan orang dimanapun mereka berada. Apapun masalah mereka, kita berani berada bersama mereka dalam kelemahan mereka dan percaya bahwa kalau kita masuk ke dalam wilayah mereka yang rentan, kita akan mengalami kegembiraan yang mendalam. Inilah misteri pelayanan. Dalam adorasi, kita semakin merasakan berada bersama Dia, berada bersama Yesus, Immanuel. Dan inilah kekuatan, inilah sumber kekuatan bagi kita untuk berada bersama mereka, berada bersama dalam kelemahan mereka, dan mengalami kegembiraan yang mendalam. Inilah inti dan misteri pelayanan.